Nah, saya percaya biar damai sejahtera Allah melingkupi setiap hati dan pikiran kita pribadi lepas pribadi saat ini. Mari teman-teman sekalian, hari ini kita percaya bukan suatu kebetulan kita boleh hadir dalam persekutuan doa online di dalam PDKK Santa Maria. Teman-teman sekalian, saat ini kita mau siapkan hati kita mau fokus, dan biar saat ini, malam hari ini, kita boleh merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan ada di dalam pribadi kita. Dan saat ini teman-teman sekalian, mari saat ini kita siapkan hati. Kita mau mempersiapkan seluruh keberadaan kita agar mata dan pikiran hati kita hanya tertuju kepada Kristus. Mari teman-teman sekalian, kita mau buka acara persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh hadir di rumah kami masing-masing dan kami boleh mengikuti acara persekutuan doa Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau memberkati kami dan mengumpulkan kami. Dan kami saat ini Tuhan rindu untuk kami boleh menikmati kasih-Mu yang begitu dalam dan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keseharian kami pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan buat hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan serta kemurahan-Mu yang begitu ajaib. Tuhan, saat ini kami mohon, biar sungguh setiap mata dan hati pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bapak, saat ini kami mohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik itu yang kami lakukan dengan pikiran dan perkataan, perbuatan maupun kelalaian. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Kami mohon ampun Tuhan, sebab kami sering kali menyakiti hati-Mu. Di dalam keseharian kami Tuhan, di dalam tindakan kami, perkataan kami, apapun justru dengan kelalaian kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Tapi saat ini kami percaya, Engkau telah memberikan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, untuk menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sungguh ajar kami untuk senantiasa menyadari Engkau senantiasa beserta dengan kami. Ajar kami untuk senantiasa menyadari bahwa Engkau mengasihi kami. Sungguh biarlah Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk kami menaikkan pujian ini, lagu penyembahan ini Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan menyadari senantiasa akan segala kasih setia dan kebaikan Tuhan. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam
dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Terima kasih. Biarlah kami percaya Tuhan saat ini. Sungguh biarlah Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kesendirian kami, di dalam kelemahan dan kegagalan kami, Engkau hadir bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Sungguh biarlah Tuhan saat ini ajar kami senantiasa, untuk senantiasa mau memiliki kerinduan, untuk hidup di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan merasakan Tuhan, Engkau penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, waktu kami merasa sendiri, Engkau menemani kami. Waktu kami merasa lemah, Engkau menguatkan kami. Waktu kami menyerah, Engkau memberikan pertolongan di dalam hidup kami. Terima kasih, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, tidak ada Allah yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Bapak berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam persekutuan doa online pada malam hari ini, agar kami bisa menerima Tuhan, dan merasakan kebaikan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Dan saat ini kami mohon penyertaan Tuhan dan berkat-Mu Tuhan dari awal sampai pertengahan sampai akhir Tuhan persekutuan doa ini. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi rumah kami masing-masing, agar kami bisa merasakan Tuhan. Kuasa-Mu boleh dinyatakan waktu kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya segala doa ini kami panjatkan demi keagungan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Ya, oke teman-teman, saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya saat ini lewat pujian dan penyembahan, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, dan mujizat Tuhan. Dan saat ini kita mau menaikkan syukur kita lewat pujian ini. Mari saudara-saudara, bersama-sama pada malam hari ini kita naikkan pujian ini, dan kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan Allah kita. Mari kita bertepuk tangan saat ini. Bersama-sama kita mau bersukacita. Bersama-sama di rumah tangga kita masing-masing, kita mau bersorak buat Tuhan Allah kita. Yeay. Mari bersama-sama kita katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan bersama-sama, haleluya. Bersama-sama kita lambaikan tangan kita, katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara kita bertepuk tangan saat ini. Kita nyanyikan dengan penuh dengan sukacita, sebab Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dia hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari sama-sama saat ini kita muliakan namanya. Katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan, haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Yeay. Saudara-saudara, saat ini kita percaya ada sukacita, dan saat ini kita bersama-sama
Kita percaya bahwa di dalam sukacita ada kuasa Tuhan yang turun di dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun teman-teman kita nggak tahu, ya mungkin teman-teman datang ke tempat ini dengan keadaan baik-baik aja, mengikuti ibadah ini dengan dalam keadaan dengan keadaan normal-normal, ataupun mungkin ada yang mengalami masalah. Tapi saya percaya waktu kita naikkan pujian kepada Tuhan Allah kita dengan segenap hati, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita mau naikkan pujian lagi, karena kita percaya bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan setiap masalah yang kita hadapi. Mari saudara-saudara saat ini kita bertepuk tangan bersama-sama. Diberi kuasa dan Raja mulia, katakan, menaklukkan musuh di bawah kaki. Bersama-sama katakan, ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, segala raja. Mari kita bertepuk tangan saudara-saudara. Kita tinggikan namanya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Yeay. Katakan bersama-sama. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Bersama-sama, sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, segala raja. Sama-sama saudara, kita bertepuk tangan, sebab Dia memberikan kekuatan dan menyertai kita di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Mari saat ini bersama-sama kita mau bersukacita di hadapan-Nya, dan kita mau bersyukur. Kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, segala raja. Terpujilah engkau Raja, segala raja. Terpujilah engkau Raja, segala raja. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Allah kita. Oke. Ya, teman-teman sekalian, saya percaya bahwa ada sukacita di dalam puji-pujian. Waktu kita memuji Tuhan dengan segenap hati, saya percaya bahwa ada sukacita dan kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Teman-teman sekalian, saya mau sebelum kita masuk ke dalam penyembahan, teman-teman ada yang membagikan tentang kebaikan Tuhan, pengalaman tentang kebaikan Tuhan yang teman-teman alami? Silakan. Saya mau memberikan kesaksian. Silakan. Saya bersyukur sama Tuhan karena ini saya dibukakan jalan untuk usaha pensil warna. Tuhan membuka jalan saya supaya saya tetap selalu beriman kembali kepada Yesus. Itu aja.
Amin. Ada Amin. lagi? Buat teman-teman yang lain? Mungkin si Ebes. Siapa yang lain dulu deh kok? Boleh Stella atau siapa ya? Stella atau Jenny mungkin boleh sharing. Stella udah open mic tuh. Silakan Stella. Stella. Error kan? Oh, lagi error. Oke. Ya, mungkin ada yang lain? Ada Cimar? Ya udah boleh deh saya kok. Mm-mm. Biar nanti yang lain. Apa ya? Eh, tentang pekerjaan. Jadi kesaksiannya itu beberapa waktu yang lalu sempat bulan Julian gitu kan. Kita kan apa sih namanya ada jual kain. Padahal PPKM gitu kondisi itu tuh terus tapi kok PPKM tetap aja ada yang order gitu. Aku merasa ya bersyukur di masa-masa sulit ternyata tetap Tuhan buka jalan. Tapi setelah PPKM ternyata kok malah di awal Agustus ini sampai kemarin-kemarin tuh kok jadi sepi orderan. Yang biasanya order mengurangi ordernya. Yang biasanya order ada juga yang stop order. Aduh kayak sedih banget ya gimana ya Tuhan gitu kan. Sedangkan biaya-biaya masih tetap harus bayar ini itu gitu kan. Hutang sini sana sini. Terus mana kita kan biasanya juga ada produk yang cacat itu ya dijual juga, yang beli produk cacatnya juga, yang BS-nya itu nggak ada juga gitu kan, hilang entah kemana juga, tuh kayak gimana ini barang numpuk segala macam. Tapi puji Tuhan banget, dalam hati aja sih saya nggak berdoa secara khusus gimana gitu, teman Tuhan tolong dong buka jalan gitu, kasih order soalnya ada kebutuhan untuk bayar yang lain juga. Tapi puji Tuhan banget, sekalipun doa saya sederhana gitu dan cuma dalam hati aja, Tuhan bukain, tiba-tiba tadi ada yang telepon pagi-pagi itu, dia bilang mau pesan gitu ada nggak, tapi kita belum pernah jual ke orang ini gitu, biasanya melalui orang lain dulu, terus kita nggak jual langsung, hubungi orang yang biasa jual itu, ternyata dia mau beli dengan segitu numpuk itu barang di gudang, sisa yang nggak kejual kemarin-kemarin, dan bersyukur banget ternyata Tuhan bisa buka jalan gitu tanpa kita sangka-sangka di waktu yang kita nggak sangka-sangka juga, dan bersyukurlah penyertaan dan kemurahan Tuhan sungguh ada itu dalam hidup setiap kita. Gitu aja, terima kasih. Thank you. Ada lagi mungkin satu orang lagi? Belum kita mulai? Ya udah, saya boleh deh kok. Ya. Nyambung sama yang tadi tentang kerjaan sih. Jadi beberapa minggu yang lalu saya lupa sih persisnya kapan. Kayak saya pernah sharing juga kan, kayak ada tantangan banget gitulah kayak di kantor gitu. Kayak pengen sih sebenarnya tuh melakukan suatu kebohongan gitulah. Jadi kan masalah invoice itu kayak pengen lah ditambahin supaya si invoice itu tuh
bisa dipakai buat transaksi. Tapi kan singkat cerita waktu itu saya memutuskan untuk tidak gitu. Nah, terus saya merasa kayak dari satu itu gitu, kayak tantangan tuh nggak berhenti di situ gitu ya. Kayak hidup tuh selalu tentang pilihan gitu, mau iya, mau enggak, mau ikut ke yang mana kayak gitu. Dan kayak caranya tuh makin kreatif gitu, nggak cuma dari yang satu invoice itu gitu, tapi mulailah banyak celahnya dari sisi legal lah, dari sisi pokoknya banyak lah gitu. Dan di mana kan kayak nasabah-nasabah yang saya handle tuh nasabah-nasabah premier ya, yang kayak topnya bank banget gitu, yang bener harus dilayani gitu. Jadi kayak apa ya, keinginan untuk berkata tidaknya juga tuh agak harus dipikir gitu, karena dari atasan pun pesannya kayak ya dijaga benar-benar gitu. Ya saya waktu sempat bingung sih kayak mau entertain, mengikuti apa peraturan kantor, apa mengikuti suara hati gitu ya. Kayak kalau misalnya bilang enggak tuh nyaman di hati, tapi buat di kerjaan tuh bingung gitu kontar, karena omel sana sini tuh gimana gitu, kok kayaknya makin lama pertentangannya tuh makin besar gitu, dari yang ringan makin lama makin berat gitu intinya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bilang enggak gitu. Tapi saya minta tolong Tuhan juga gitu. Tuhan, saya mau coba untuk bilang enggak, mau ikutin apa kata Engkau gitu. Tapi Tuhan bantu gitu, gimana cara ngomong buat kasih orang-orang ini gitu, biar mereka tuh ngerti gitu. Nah ya puji Tuhannya sih pas bilang enggak tuh ya deg-degan setengah hidup gitu. Terus kayak jelasin apa segala macam, itu orangnya ya udah sesuai dengan dugaan sih, yang kayak marah lah, nggak terima apa segala macam. Tapi puji Tuhan sih merasa Tuhan tuh bekerja gitu, melembutkan hati mereka gitu, kayak mereka tuh ngerti gitu. Emang sih saat itu tuh kayak ngomel apa segala macam, tapi udah kayak berapa lama gitu kayak dia tuh telepon lagi kayak jadi gimana solusinya apa, dan ya puji Tuhan ketemu titik tengahnya gitu. Jadi dari hal yang saya pelajari tuh ya emang sih ya kayak apa ajaran Tuhan dengan apa ajaran dunia itu kadang-kadang tuh berbeda. Mungkin awal-awal saya bekerja tuh saya melakukan itu dengan dua hal yang terpisah gitu ya, kerja, terus iman saya gitu. Tapi semakin saya kesini tuh saya kayak semakin terdorong untuk mempraktekkan apa yang saya imani dalam pekerjaan saya gitu. Dan emang ternyata nggak mudah, tapi Tuhan tuh bantu gitu. Jadi nggak usah khawatir karena Tuhan selalu ada. Dan walaupun kalau ada masalah yang saya pelajari itu tuh kayak Tuhan mau ngajarin kita banyak hal lah yang lebih berharga dari si masalah itu. Sekian, terima kasih. Oke, Nancy, thank you. Ya, ada mungkin satu lagi. Kalau nggak ada, kita masuk untuk doa penyembahan sebelum firman. Oke, teman-teman, saat ini kita mau siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesaksian teman-teman kami yang sungguh menguatkan kami, yang boleh memberikan penghiburan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, kami percaya di dalam keseharian kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk senantiasa hadir dalam hidup kami. Engkau Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau pelihara hidup kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan, di dalam setiap apapun yang kami hadapi, Engkau membukakan jalan buat kami. Bapak, saat ini kami percaya bahwa mujizat-Mu sampai hari ini masih terjadi. Dan saat ini kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, kami senantiasa mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih. Sebab kasih-Mu Tuhan selalu cukup buat kami Tuhan. Anugerah-Mu itu selalu berlimpah buat hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan kami mau bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Untuk apa yang Tuhan boleh kerjakan di dalam hidup kami. Mungkin Tuhan awalnya kadang-kadang semua apapun proses pembentukan itu kadang-kadang tidak mengenakan. Tidak sesuai dengan apa yang kami tidak sesuai dengan apa yang kami mau, apa yang kami harapkan. Tetapi kami percaya Tuhan, waktu kami senantiasa memandang wajah-Mu,
Waktu kami senantiasa menaikkan syukur kami kepadamu, bahwa Engkau yang akan menganugerahkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami naikkan syukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang setia. Oh, kami mau bersyukur padamu Tuhan, dan kami naikkan syukur hanya kepadamu. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, haleluya. Ramasiki Rama-Ramayamu, Sikina Ramasi, Hina Ramasiki. Oh, Rana Ramasi, Siki Ramasi. Haleluya. Oh, Ramasiki Naramasi.
Nobody man, kasih. Terima kasih Bapak. Saat ini kami senantiasa mau bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah segenap mata hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau memandang Engkau Tuhan di tempat kudus-Mu. Dan sungguh biarlah Engkau yang boleh menjamah pribadi lepas pribadi. Firman mengatakan, marilah kepadaku hai Engkau yang letih lesu dan terbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan sungguh Tuhan, kami datang untuk merendahkan diri. Kami datang untuk mengucap syukur Tuhan. Dengan apa yang sudah Kau lakukan dan Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan sungguh saat ini Bapa kami bersyukur Engkau telah menghadirkan hamba-Mu Om Vincent Tuhan dari Semarang. Kau memberkati Om Vincent, Kau mengurapi dia, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu merupakan isi hati-Mu Tuhan, yang Kau akan sampaikan kepada anak-anak-Mu pada malam hari ini. Berikan kepada kami hati seorang murid, telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan kami mau boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, dan kami semua percaya bahwa firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman itu akan mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya segala doa ini kami panjatkan demi keagungan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Pak Vincent. Ya, shalom teman-teman semua. Shalom. Baik, sebelum saya mulai renungan, ini syaratnya satu. Yang merasa masih hidup, nyalakan video Anda. Pokoknya kalau yang hidup tidak menyalakan video, saya nggak mau kasih firman. Nah, jangan-jangan orangnya sudah nggak hidup semua kan. Ayo yang masih hidup silakan buka video Anda, khusus yang masih hidup, yang tidak hidup tidak usah. Ayo nyalakan. Nah, silakan, selamat datang ke Semarang. Nah, mumpung ada pesawat ya. Nah, begitu. Oke. Anda semua masih hidup, betul? Betul? Buktikan kalau masih hidup, lambaikan tangan Anda. Yes. Aduh, ini pertemuan Zoom sudah virtual, videonya di on, di off. Waduh ya sudah. Dan oke ya. Nah, minimal meskipun kita virtual, tetapi kita merasa kita ada dalam satu komunitas yang luar. Betul ya? Betul ya? Nah, karena sebetulnya kita itu selalu ingin bersekutu apapun keadaannya. Saya tidak tahu saat ini di Bandung kabarnya seperti apa ya. Sudah oranye, kuning, merah, hijau. Oke, baik. Jadi perkenalkan ya, saya nggak tahu udah pernah pada tahu apa nggak tahu saya ya. Baik, Vincent Cahyono Santoso ya, biasa dipanggil Vincent saja, Semarang ya. Saya seorang pengamat. Udah itu. Data yang lain tidak perlu ya. Yang perlu Katolik ya, yang lain nggak perlu. Oke. Penjahit ya, penjahit tailor yang cuma beda penjahat itu ya toh. Nah, tapi saya penjahit jadi pakai I ya, bukan pakai A. Oke. Nah, malam hari ini saya tidak tahu ini apa latar belakangnya ya. Kok tim itu memberi saya tema bangkit dari kegagalan. Saya tidak tahu apakah Anda semua sedang gagal atau tidak. Ya, apakah Anda merasa gagal atau tidak?
Dan gagal itu luas sekali. Maka sebelum saya memulai renungan, supaya kita satu frekuensi, saya mau tahu, menurut Anda, itu apa sih? Gitu ya. Gagal itu apa sih? Gitu. Yuk, Felicia. Felicia Anits. Apa itu bacanya gimana? Susah banget. Anis. Oh, Anis. Oke. Hmm, Menurut Anda gagal itu apa? tidak sesuai Kita kalau dengan mau bangkit dari gagal direncanakan. kan harus tahu gagal itu apa. Gimana? Tidak sesuai dengan yang direncanakan. Tidak sesuai dengan direncanakan. Kegagalan bisa dalam bidang apa saja? Anda. Di keluarga bisa, di Keluarga maksudnya pekerjaan gimana? bisa. Kalau di keluarga Misalnya misalkan bagaimana? latar belakangnya orang tuanya bercerai gitu. Oh, pengen keluarganya utuh tapi kok cerai gitu ya? Ya, Kerjaan. pekerjaan ditargetin sama bos harus kelar misalnya akhir bulan tapi targetnya nggak tercapai. Itu gagal. Terus? Apalagi ya, hubungan dengan pasangan, kalau putus berarti gagal. Belum tentu. Ada yang putus itu hoki loh. Bisa cari lagi. Oke. Jadi kalau sesuatu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Betul? Tidak sesuai dengan yang kita... Kira-kira begitu ya? Betul? Ya? Atau ada yang menang? Setuju? Yang masih hidup tentu saja. Kalau nggak hidup nggak bisa ngangkat tangan. Dan masih hidup, angkat tangan. Definisi gagal itu. Oke. Itu apa namanya? Esmerin. Halo? Ya, halo Pak. Ya, Anda kok tidak angkat tangan? Tidak setuju? Iya, kurang setuju sih. Setuju boleh menambah dan mengkoreksi. Kalau menurut aku, gagal itu ketika kita menyerah dan nggak mau coba lagi sih. Jadi gagal betul tidak mencapai tujuan dan lalu kita ya. Intinya nggak mau berjuang lagi gitu sih. Ya, jadi kita nggak mau berjuang lagi, putus asa begitu. Betul. Yes, ditambahkan ya. Tidak sesuai lalu kita tidak mau mencoba lagi. Itulah gagal. Nah, apapun ya, gagal menurut Anda ya. Betul. Kegagalan. Kita sudah berusaha mati-mati, yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan akan, dan itu kadang-kadang begitu sampai kita sudah tidak betul ya. Saya sudah coba semua dan nggak bisa. Betul? Nah, kalau Anda semua, saya tanya dulu, Anda semua pernah merasakan kegagalan dalam hidup, dalam keluarga, relasi, pekerjaan? Boleh angkat tangan kalau yang pernah? Oh pernah ya, gituan. Kalau pernah di renungan pernah ya nggak usah. Lah ngapain dibicarain? Gitu ya. Oke. Puji Tuhan, tandanya normal, betul? Kan salah satu tanda kehidupan, ya. Gagal, sedih, proses kehidupan, ya. Kita lalui, bahkan murid Yesus, rasul-rasul semua juga mengalami. Ya. Tetapi yang luar biasa, paling tidak Santo Paulus itu pernah bersaksi. Dia mengalami banyak kegagalan. Tidak pernah putus asa seperti dikatakan oleh Merin. Betul ya? Kalau gagal biasanya putus asa. Rasul tidak putus asa. Maka kita lihatnya, ya, gagal, tapi gagal terus, ya. Santo Paulus itu penuh dengan kegagalan, banyak sekali, ya. Oke, sekarang kita lihat, ya. Saya akan share. Yes, ya. Ini Anda karena temanya ini ya.
kegagalan. Dan saya bacaannya adalah kali ya, para rasul itu sering, tapi saya pilih yang menurut saya dikatakan adalah surat Paulus kepada umat bab 4 ayat 6 sampai 15. Saya minta salah satu membacakan untuk kita semua. Siapa yang sinyalnya cukup bacakan? Sudah saya siapkan teksnya. 2 Korintus 4, 6, 15. Silakan. Saya Pak, Yes, silakan. 2 Korintus 4 ayat 6 sampai 15. Sebab Allah yang telah berfirman, di dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Amin. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sudah? Wah, maaf. Ini sinyal saya unstable. Iya, nggak apa-apa Pak. Apakah masih bisa didengar? Bisa. Oke, baik ya. Ya, terima kasih tadi yang membacakan ya. Kita mau lihat ya. Lihat. Mereka Santo Paulus itu juga pernah merasa terjepit ya, tapi nggak pernah putus asa. Sampai hilang akal, sampai udahlah, jadi semua udah dicoba ya, tapi tetap jatuh. Tetapi mereka tidak pernah binasa ya. Ini yang mereka alami. Lalu kenapa itu bisa? Nah, itu yang mau kita lihat malah. Apa kuncinya? Mereka gagal terus, tetapi selalu bisa bangkit. Betul ya? Gagal, tapi nggak pernah putus asa. Kuncinya apa? Nah, paling tidak malam hari ini saya mengajak Anda ada satu kunci yang luar biasa, yaitu kerendahan hati. Ya, kerendahan hati para rasul yang diwakili Santo Paulus yang membuat ketika mereka itu gagal ketika menjalankan perutusan Yesus loh. Betul ya? Betul ya? Santo Paulus itu ditolak, mau dibunuh, dipenjara, padahal dalam rangka mewartakan Yesus. Bukan dalam rangka cari duit loh. Bukan dalam rangka cari pasangan loh. Santo Paulus itu tidak menikah kok. Betul ya? Tapi bukan untuk kepentingannya sendiri loh. Bukan waktu meniti karir loh. Bahkan ketika mau melayani Yesus, memberikan hidupnya kepada Yesus, mau diutus kemanapun, mereka sering sekali gagal. Betul? Sering ya? Gagal. Kalau Anda lihat, tidak usah saya bacakan semua ya. Sepanjang surat-surat Paulus itu banyak tentang kegagalan. Bagaimana umatnya sendiri itu menolak, bagaimana didesak, toh sampai akhirnya dia harus mati sebagai martir. Ya, di mata dunia itu suatu kegagalan. Ya. Nah, tetapi kenapa bertahan? Nah, dalam bacaan tadi kuncinya adalah kerendahan hati. Loh, kok bisa? Ya, paling tidak dinyatakan hal. Ya, pertama, Santo Paulus mengakui bahwa dirinya rapuh. Betul? Tadi katakan ya, semua itu tersimpan dalam bejana tanah liat. Hanya mengandalkan kekuatan Allah. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punya bejana tanah liat tuh. Santo Paulus mengaku bahwa dirinya itu tanah liat yang rapuh, yang mudah pecah, ya, mudah putus asa, mudah gagal.
supaya bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin ya. Satu poin. Santo Paulus mengakui bahwa kalau mereka bisa bertahan, kalau mereka bisa pantang menyerah, kalau mereka tidak putus asa, bukan karena mereka hebat. Ya. Itu semua hanya kekuatan Allah. Mereka itu seperti bejana tanah liat. Anda tahu bejana tanah liat? Gampang pecah, betul ya? Rapuh. Ya. Pertama, Santo Paulus dengan rendah hati bahwa semua ketangguhan mereka itu, sifat pantang menyerah itu adalah karena kekuatan Allah. Mereka sendiri bejana tanah liat yang rapuh. Pertama. Dan yang kedua, ada Korintus 4:14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Teman-teman, ternyata para rasul kalau gagal bisa bangkit lagi, gagal bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena percaya bahwa rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Betul? Para rasul itu yakin pada rencana Allah, bukan pada rencana dirinya sendiri. Ya toh, Santo Paulus kalau mau ya itu mewarta itu begini, nanti dari sini bisa ke sini, lalu banyak bertobat, betul ya? Lalu gereja itu berjalan dengan begini, seperti itu, betul? Betul? Santo Paulus ditolak, dicaci maki, mau dibunuh itu berapa kali, ya? Tidak seperti itu. Tapi ternyata dalam perikop tadi dalam suratnya, Santo Paulus bisa bertahan. Pertama, karena dia mengakui bahwa kekuatannya dari Allah. Kedua, Santo Paulus yakin pada rencana Allah, bukan rencananya sendiri. Nah, ini tadi cocok dengan jawaban Anda. Betul ya? Sebetulnya kita itu merasa gagal karena apa toh? Anda itu terpuruk sampai frustasi, sampai ada yang stres karena merasa gagal, sampai ada yang bawa silet ya toh. Bawa silet itu nadinya mau dipotong-potong, nah, tapi kok bawanya silet sudah karatan. Itu bunuh diri nggak niat. Jadi nggak mati-mati malah cuma geli. Ya toh, itu mau bunuh diri kok ketawa-tawa sendiri. Ternyata pesonya itu sudah tumpul. Ya, bahkan sampai ada yang putus asa, merasa gagal. Coba teman-teman, sekarang direnungkan ya. Kalau Anda merasa gagal, itu sebetulnya gagal dari keinginan siapa toh? Keinginan diri sendiri atau keinginan Allah? Betul? Tadi Anda gagal karena mau pacaran kok nggak jadi, ya toh? Wah, ini sudah dapat orang yang paling sempurna di seluruh dunia, betul ya? Kalau nilai itu maksimal 10, ini 10,5 gitu loh, tahu ya? Betul ya? Sudah ganteng, baik, beriman, pokoknya kaya, komplit. Gagal, nggak jadi terus. Anda merasa gagal karena ingin. Jadi dalam pekerjaan, Anda ingin pekerja itu harus sukses, harus begini, karena harus meningkat. Nanti usia saya sekian harus mencapai ini. Itu kepengennya siapa? Betul ya? Kepengen Anda sendiri, setelah nggak tercapai, frustasi sendiri. Nah, itu kan nggak aneh toh. Betul nggak? Coba Anda pikir. Betul? Betul? Betul ya? Anda kepengen sendiri. Jadi sebetulnya kalau Anda merasa gagal, itu sebetulnya Anda gagal dari keinginan sendiri. Kalau para rasul selalu merasa gagal karena tidak sesuai dengan keinginan sendiri, para rasul sudah patah arang. Betul? Tapi karena para rasul terus kerja meskipun tampaknya gagal, tapi dia percaya rencana Allah tidak pernah gagal, dia akan terus berjuang, tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena rancangan Allah lebih besar daripada rancangan Anda dan saya. Betul? Betul? Rancangan Allah lebih utama dari rancangan Anda dan saya. Maka coba Nancy,
Nah, Anda yang sedang ada di mana? Di Vatikan itu ya? Bukan sih di UK. Hah? Oh, di UK. Nah, tolong dari UK bacakan Yesaya 55, 6-9 untuk kami yang di Indonesia. Silakan. Yesaya 55 ayat 6-9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin ya. Amin ya. Jadi rancangan kita itu tidak sama dengan rancangan Tuhan. Nah, masalahnya yang membuat Anda dan saya terpuruk, bahkan stres, merasa gagal, karena hanya berfokus pada rancangan kita. Betul? Maka begitu rancangan kita tidak terlaksana seperti yang kita inginkan, kita merasa gagal, bahkan gagal total. Tapi hari ini bukan sesuatu yang kebetulan. Gereja sedang merayakan Santa siapa? Siapa hari ini? Cynthia? Anda orang Katolik kah? Bisa unmute kah? Sudah unmute itu. Santa Monica. Santa Monica dan siapa? Anaknya Santa Monica siapa? Santo Agustinus. Wah, nah kalau namanya aja nggak tahu, mestinya nggak tahu ceritanya ya. Betul ya? Cynthia tahu nggak ceritanya Santa Monica? Ya, gimana? Kurang tahu, Om. Kurang tahu. Siapa yang tahu? Ceritakan sepintas, nggak usah detail. Ya, kenapa Santa Monica dirayakan bersama dengan Santo Agustinus? Ada yang tahu? Kalau nggak salah, Santa Monica ngedoain terus Santo Agustinus waktu mudanya. Santo Agustinus tuh kayak, ya maksudnya bukan nggak beriman gitu, nggak percaya Tuhan. Terus Santa Monica dengan tidak henti-hentinya mendoakan dia, suaminya, sama mertuanya. Dan sampai suatu titik Santo Agustinus bertobat dan akhirnya memenuhi panggilan sebagai Romo. Yes, bukan cuma Romo, sebagai uskup dan lalu sebagai pujangga gereja dan sebagai santo. Dan bukan cuma tidak beriman. Ya, Santa Monica itu orang yang sejak muda sangat beriman, wanita yang sangat saleh. Tentu keinginannya itu apa? Punya keluarga yang saleh, punya suami yang saleh, betul ya? Nanti semua hidup di dalam Tuhan, hidup dalam pelayanan. Itu kan cita-cita Anda tahu yang orang PD itu, ya tahu? Kalau bisa dapat teman sesama PD, jadi bisa pujian menyembah setiap hari gitu toh. Betul ya? Keinginannya. Tapi kenyataannya karena dia adalah seorang bangsawan maka dijodohkan, maka suaminya yang namanya Patricius itu orang kafir, nggak percaya Tuhan, ateis. Ya, meskipun Santa Monica tetap berdoa terus, tetap suaminya tidak jadi Katolik, tidak bertobat, bahkan mentertawakan. Lahir anaknya Agustinus, ya, ikut bapaknya, betul ya. Waduh, nggak karu-karuan. Dan Santo Agustinus itu pinter sekali, ya, pinter sekali. Jadi apa? Brilliant, ya, brilliant, pinter sekali, cerdas sekali. Tapi moralnya, ya, Santa Monica cuma bisa berusaha membimbing dan berdoa. Dan Anda tahu, ketika berdoa, Santo Agustinus itu tidak menjadi lebih baik. Sepertinya doanya itu semua tidak terkabul, malah menjadi amburadul. Anda bayangkan, yang didoakan itu malah jadi nggak karuan, bahkan seks bebas, bahkan sudah punya anak di luar nikah. Bayangkan, seorang ibu yang berdoa supaya keluarganya keluarga yang saleh, malah menjadi seperti itu. Lihat, Santa Monica seolah-olah ibu yang gagal. Betul? Betul? Gagal toh, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan rencananya, ya.
tetapi terus berdoa. Bahkan diceritakan Santa Monica tuh dibohongi Agustinus tuh berkali-kali. Diikutin, ibunya dibohongin, ditinggal di Paris, tinggal begitu. Tapi Santa Monica tetap dengan tulus mengasihi, membimbing, mendoakan. Dan yang luar biasa, kalau Anda lihat ini wajahnya yang sudah sepuh ini, sudah tua. Karena Santa Monica berdoa 30 tahun. Dan akhirnya Santo Agustinus minggat, nggak tahu kemana. Ya, sudah nggak mau diikuti, karena nggak mau diikuti ibunya, maka ibunya tuh dibohongi terus. Sampai akhirnya minggat, nggak tahu kemana, tiba-tiba jalan Tuhan, Santo Agustinus bertobat, ya dengan uskup Ambrosius, lalu tiba-tiba menjadi orang suci, lalu menjadi imam dan lain sebagainya. Lihat, ya rencana Tuhan lebih besar. Tuhan tidak mau yang jadi santa cuman Monica tok. Suaminya Patricius menjadi Santo Patricius, anaknya menjadi Santo Agustinus. Lihat, ya rencana Tuhan itu lebih besar. Maka teman-teman, bersama Santa Monica, saya mau katakan dengan Anda, rencana kita memang sering gagal. Betul? Maka kalau Anda dan saya merasa gagal, pasti dari rencana kita sendiri. Tapi bersama Santa Monica, saya mau katakan, rencana Allah tidak pernah gagal dan tidak akan gagal. Amin? Amin. Betul ya? Logis ya? Maka sebetulnya Anda dan saya tidak harusnya terpuruk karena kegagalan. Betul? Kalau rencana Anda dan saya sama dengan rencana Allah. Tapi kalau rencana Anda dan saya, Anda ngeyel. Pokoknya saya yang paling benar, saya yang paling tahu akan masa depan saya paling tahu akan hidup saya. Ya Anda kan gagal. Betul ya? Tapi kalau rencana Allah Anda jadikan dari rencana Anda, sebetulnya Anda mau jatuh bangkrut, jatuh tertimpa tangga, kena apa lagi? Ketiban genteng, ya toh, masuk ke sumur, Anda tidak akan kenapa-kenapa karena Anda yakin seperti para rasul, seperti Santa Monica, rencana Allah tidak pernah gagal. Saya tanya kepada Sinta. Sinta, ini saya panggil satu-satu biar nggak pada tidur ya. Ya Om. Sinta, kamu seolah-olah sekarang jadi Santa Monica, seolah-olah ya, menjiwai jadi Santa Monica. Saya mau tanya, seandainya ini Santa Monica saat sudah tua, sudah sepuh, akhirnya sebelum meninggal menyaksikan anaknya bertobat. Ya, meskipun tentu belum jadi santo. Tapi seandainya, ini kita berandai-andai, kalau sampai meninggal Santa Monica tetap tidak melihat perubahan pada anaknya. Ya, anaknya tetap jadi kafir, tetap hidupnya nggak karuan. Menurut Anda, Santa Monica akan jatuh, akan marah dengan Tuhan atau tidak? Kalau dia sudah, karena dia seumur hidupnya mendoakan anaknya supaya bertobat, kalaupun pada akhirnya anaknya tetap nggak bertobat, ya mungkin dia sudah berserah, ya sudah, mungkin ini memang yang terbaik dari Tuhan. Karena dia berserah sama rencana Tuhan. Setuju. Meskipun kita harus tanya sama Santa Monica ya, nanti kalau kita sampai surga, tanya ya Sinta ya. Belum tentu benar. Tetapi dari kontemplasi kita setuju, betul ya? Betul ya? Kenapa? Karena untuk Santa Monica, dia itu tidak melihat bahwa kalau anaknya bertobat pun itu dia sukses sebagai ibu. Betul? Karena kalau anaknya sampai bertobat pun itu karya Allah. Jadi kalau Allah mau meskipun dia sudah mati, ya anaknya tetap akan bertobat. Betul ya? Ini yang tadi saya katakan para rasul bilang, semuanya itu dalam bejana tanah liat, bukan karena saya. Betul? Betul ya? Maka saya juga yakin, kalaupun sampai mati, Santa Monica tidak sempat melihat Santo Agustinus bertobat, dia pasti akan mengimani Yesus. Betul ya? Tetap akan bersyukur. Bahkan sampai di surga tetap mendoakan anaknya. Berarti Santa Monica tidak pernah gagal. Amin. Masuk di pikiran ya. Nah, tapi teman-teman, Anda dan saya sangat sering berfokus pada rencana sendiri. Lalu sok tahu dengan Tuhan, seolah-olah rencana kita itu yang paling hebat. Maka kita merasa gagal. Jadi saya tidak tahu ya ini ide kebangkitan dari kegagalan itu karena apa. Tetapi kalau Anda sampai sangat terpuruk karena kegagalan,
Sumbernya cuma satu, kesombongan. Karena Anda merasa hidup di tangan Anda sendiri. Rencana Anda itu yang terindah. Betul? Mungkin kita tidak berhasil mewujudkan apa yang kita inginkan. Tapi itu bukan berarti kegagalan. Kenapa? Nah, karena Allah dapat membuat garis lurus. Bahkan dengan penggaris hidup kita yang bengkok. Betul? Betul? Bahkan Allah sering memakai kegagalan. Tuh, saya kasih huruf gede. Kegagalan kita untuk memenuhi rancangannya yang lebih indah atas hidup Anda dan saya. Saya tidak tahu Anda kenal dengan Santo ini enggak? Saya pergi dulu. Sebab saya takut kalau gambar saya tetap di sini, Santonya minder sama saya ya, karena saya lebih ganteng. Coba Anda lihat, kira-kira ini gambar Santo siapa? Ini dan ini siapa? Ada yang kenalkah? Atau karena bajunya, karena apa Anda merasa ini Santonya ini Anda kenal nggak? Ignatius Loyola. Yes, siapa itu yang menjawab? Saya, Pak Vincent. Ferdinand. Yes. Yes, upahmu besar di surga ya, dianya di surga. Betul, Ferdinand, kok kamu bisa tahu kalau ini Ignatius Loyola, kenapa? Pernah ziarah ke sana. Pernah ziarah kemana? Loyola. Ke Loyola. Iya. Nah, Sama coba. Di Montserrat juga ada. Ya, Montserrat, betul. Setelah dia bertobat. Ferdinand, Ya. ceritakan dengan teman-teman. Kenapa waktu melihat gambar ini Anda bilang, itu Ignatius Loyola? Itu kakinya. Yes, kakinya kenapa? Kena ini peluru cacat, jadi cacat. Yes. Jadi teman-teman semua, ini Santo idola saya, ya. Santo Ignatius Loyola dan banyak orang suci yang lain justru menjadi santo karena suatu kegagalan dahsyat dalam hidupnya. Santo Ignatius Loyola sejak kecil itu sebagai bangsawan ingin menjadi kesatria. Zaman waktu itu cowok-cowok itu semua cita-citanya jadi kesatria. Loh, baik toh, betul ya? Baik toh, itu rencana yang luhur bahwa dia harus bekerja untuk kerajaan. Lalu gagah berani pakai baju yang indah, ya, maju perang, menang, membela tanah air. Itu menjadi impiannya. Lalu dia akan menjadi pembela raja. Lalu istrinya dia akan mempersunting putri raja sehingga dia menjadi bangsawan yang luar biasa. Itu kan baik, betul ya? Baik. Dan betul, karena cita-citanya itu Ignatius Loyola mengusahakan semuanya sejak kecil, tekun berlatih. Pokoknya orangnya itu penuh dengan semangat, penuh dengan kesungguhan hati. Ya, dan betul, dia jadi prajurit yang gagah berani. Sampai suatu saat dia memimpin pasukan ke Pamplona. Ya, itu suatu benteng. Ya, punya kerajaannya. Lalu diserang oleh Perancis dan kena mortil sampai suatu saat kakinya kena mortil sampai dia lumpuh seperti itu. Habislah semua cita-citanya. Habis. Selesai sudah. Dia jalannya jadi pincang. Ya, bahkan ketika jalannya pincang, ingat ya, waktu itu tuh belum ada obat bius ya. Dengan dokter tuh diluruskan, setelah nyambung, ternyata dokternya ngeluruskannya salah. Jadi kiri dan kanan itu beda panjang. Jadi dia jalannya timpang. Karena dia tadi ingin jadi kesatria yang gagah berani, dia nggak mau. Itu demi hanya untuk penampilan, dia minta dipatahkan sekali lagi untuk disambung lagi. Bayangkan, orang ini orang kekehnya seperti apa. Betul? Tapi oleh Tuhan dihancurkan oleh kegagalan. Sampai akhirnya selama kakinya disambung itu, dia nggak bisa kemana-mana, dia hanya diranjang. Dan karena dia penuh dengan impian menjadi kesatria, lalu diranjang itu dia minta baca buku. Tapi jalan Tuhan, yang ada di rumah itu bukunya cuma Injil dan kisah Santo-Santa. Ya. Maka dia dengan terpaksa membaca kisah itu. Pendek kata, dari situlah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Ya, dia mengalami saat-saat berahmat. Dia mengalami untuk apa saya bekerja mati-matian untuk raja di dunia yang bisa kalah. Betul ya? Untuk kerajaan di dunia yang bisa selesai. Saya mau seperti Santo-Santa ini. Idolanya itu Santo Dominikus dan Santo Fransiskus Assisi.
Lalu dia melepaskan semua hartanya, melepaskan pedangnya, melepaskan semuanya. Ia hidup sebagai pengembara Tuhan. Lalu menjadi orang suci. Dan akhirnya menjadi santo dan mendirikan tarekat serikat Yesus. Ya. Nah, tadi saya lihat di sini ada yang namanya Fransiskus Xaverius ya. Tadi nama baptisnya ya. Nah itu salah satu temannya Ignatius itu. Ya. Itu anak rohaninya Ignatius itu. Ya. Luar biasa. Teman-teman lihat. Santo Ignatius dipakai Tuhan justru melalui kegagalannya. Amin. 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 Santo Ignatius waktu itu gagal sampai dia frustasi habis-habisan. Tapi ternyata itu dipakai Tuhan. Teman-teman, kenapa saya sangat ngefans berat dengan Santo Ignatius? Pertama karena saya itu nama, maka saya ambil sebagai nama sakramen penguatan saya, Ignatius. Lalu saya dibesarkan oleh Romo Ignatius di SMA Kolese Loyola Semarang, sehingga spirit Ignatian itu nempel di saya. Tetapi yang lebih lagi, saya juga dipatahkan Tuhan karena suatu kegagalan dahsyat dalam hidup saya. Saya jarang sekali men-sharingkan ini, tapi karena saya lihat Anda semua masih muda-muda, maka tadi ketika saya melihat Anda, saya ingat masa muda Anda. Kalau saya lihat ini usianya paling baru 30-an ya, betul ya? 25 sampai 30 ya. Pas cita-citanya, pas besar-besarnya ya. Teman-teman, waktu itulah saya dipatahkan dengan Tuhan dengan kegagalan yang sangat menyakitkan. Saya dibaptis usia 18 tahun waktu saya SMA. Saya dari keluarga Buddhis, jadi orang tua saya semua Buddhis. Buddhis yang baik, sangat baik ya, bukan Buddhis KTP. Saya keluarga kami Buddhis Theravada ya. Jadi kami bisa baca parita. Namo tassa bhagavato arahato namo sama sang buddhasa. Itu kami bisa. Ya, tetapi karena lingkungan dan lain sebagainya, saya sekolah di sekolah Katolik, lalu ingin menjadi Katolik. Ya, tidak boleh, baru boleh setelah SMA. Ya oke, pendek kata saya menjadi Katolik, dan Katolik yang biasa-biasa saja. Rajin ke gereja tiap minggu, sangat rajin. Tapi yang lainnya no way, gitu ya. Ya pokoknya Katolik rutinitas lah, gitu ya. Nah, sampai saya sekolah, saya sungguh ingin menjadi orang sukses, karena papa saya selalu bilang, kamu harus jadi orang sukses. Jadi saya sekolah mati-matian, nilai saya selalu baik. Akhirnya saya kuliah di Bandung. Oh, jadi saya pernah di Bandung tuh, Cimbelit, ya toh. Saya teknik sipil angkatan 87. Waktu itu ya IP saya tuh selalu mendekati 4. Ya toh. Wah, itu kan berkat. Wah, teman saya main, saya enggak. Pokoknya semua pada biliar. Kalau zaman dulu itu kan pada ke disco, studio is ya toh, dulu zaman dulu tuh. Anda belum lahir kali ya. Itu saya enggak ikut, belajar terus pokoknya pengen sukses loh. Betul kan? Orang kan pengen sukses, harus kerja keras. Betul enggak? Wah, saya sekolah mati-matian. Sampai akhirnya 4 tahun saya lulus. Ya, zaman itu sangat sedikit yang bisa lulus 4 tahun dengan IP yang mendekati 4 itu. Wah, luar biasa. Ya. Hidup saya lurus. Ya, nakalnya nakal cincai-cincai lah, ya. Paling nonton bokep gitu ya toh. Ini enggak apa-apa ya, sahabat aja ya, yaitu kenakalan yang cincai-cincai lah kalau untuk mahasiswa ya. Saya enggak judi, saya enggak apa itu ganja, itu teman-teman kos saya banyak yang begitu, saya enggak. Ya, nakal kecil-kecilan yang masih cengli lah, enggak pernah buat pusing orang tua lah. Ya, pokoknya orang tua saya bangga punya anak saya, kira-kira begitulah. Nah, ayah saya seorang penjahit yang top ya, tailor yang top di Semarang. Lalu setelah lulus, ya, saya membina karir. Saya kerja di suatu perumahan, teman-teman, real estate, ya. Tadinya saya hanya berpikir ya sudah untuk cari pengalaman, tapi ternyata di situ saya menemukan hidup saya. Ya, saya menemukan passion saya, bukan sebagai ahli bangunan ternyata, tapi sebagai sales. Saya masuk itu karena saya sipil, saya suruh itu ngecek-ngecek bangunan. Ternyata tukang bangunannya lebih pintar dari saya. Ya, karena kalau perumahan kecil itu tidak perlu bangunan bertingkat, tidak usah semen itu ditimbang-timbang kelamaan, betul ya.
Jadi gini loh Pak, kalau semen itu ya ini 1 ember, pasirnya 2 ember, digiling, udah jadi. Kan kalau kita teori kan ini harus nggak laku. Jadi intinya saya lebih pintar tukang bangunannya daripada saya. Jadi ilmu sipil saya nggak kepake tuh di perumahan. Tapi teman-teman, Tuhan itu luar biasa. Karena saya ada di lapangan terus, ya. Itu kalau orang lihat rumah itu ketemunya saya, gitu loh. Betul ya? Nah, karena jiwanya jiwa dagang, betul tak? Jadi kalau ada orang lihat rumah tuh saya speak, pada beli. Marketingnya tuh jualannya kalah sama saya. Jadi yang pada pakai dasi di kantor, jualan nggak laku. Saya laku banyak sekali. Akhirnya sama bos dipindah jadi marketing. Wah, lumayan ya toh. Ruangan AC, pakai dasi, keren dong. Betul ya? Daripada panas-panas itu di proyek, ya udah. Dan betul teman-teman. Saya mendapatkan passion saya. Ternyata jiwa saya ini jiwa sales. Kelihatan toh cara ngomongnya kan meyakinkan sekali, betul ya? Iya, ini kan jiwa sales. Ini bakat dari kecil. Dan betul, pokoknya bagaimana caranya. Kalau untuk orang lain ya, kalau ada rumah tidak laku, sulit dijual itu beban. Kalau buat saya tantangan, betul ya? Gimana caranya barang tidak laku jadi laku? Wah, itu buat saya pokoknya pendek kata saya berusaha mati-matian mengadakan acara, mengadakan promo ini, promo itu. Dari perumahan yang sepi sampai membludak, yang beli rumah itu antri. Itu kan sebagai anak muda yang umurnya masih fresh graduate, betul ya? Baru kerja 2-3 tahun sudah menjadi seperti itu. Rasanya kan ping, betul ya? Nah, sampai suatu saat, oh ini betul, suatu saat ya, saya itu disayang sekali sama bos saya, menghasilkan uang banyak ini, makanya sedikit hasilnya banyak. Wah, pokoknya bekerja dengan dedikasi tinggi. Saya tidak karena gaji ya, karena saya punya impian. Bahkan waktu itu, maaf ya, saya punya impian, ini masa depan saya. Betul kan? Saya sekolahnya bagus, ini prospek. Lalu saya bilang, saya akan jadi ciputranya Jawa Tengah. Berdosa enggak? Enggak dong. Enggak dong. Makanya saya jam 3 pagi bangun buat acara. Saya tidak peduli dengan bonus dari bos saya. Tapi semuanya yang saya kejar. Saya ingin jadi ciputranya Jawa Tengah. Oke? Raja Real Estate. Suatu saat saya akan jadi Raja Real Estate Jawa Tengah. Itu cita-cita saya yang buat saya kerjanya kayak orang gila. Oke, sampai suatu saat saya ingat 31 Januari 1993, harinya hari Sabtu, saya gajian. Ya, saya gajian, lalu bos saya itu ngasih uang. Amplopnya tuh tebel. Waduh, saya bilang kok tebel ya? Zaman dulu kan nggak transfer, toh langsung begitu. Teman-teman saya buka. Anda tahu, gaji saya tuh dilipat 4 kali lipat. 4 kali lipat. Saya kaget. Cuman di depan bos ya saya jaim toh. Saya puranya biasa aja padahal dalam hati gitu. Terus saya tanya, "Loh, bos, ini untuk uang apa?" Kan belum waktunya dapat bonus. "Oh, bukan. Itu sekarang gaji pokok kamu." "Hah? Loh, kok banyak sekali?" Ya. Teman-teman, tahu bos saya bilang apa? Kalau panggil saya Santoso, San, mulai besok hari Senin, itu kan Sabtu ya, Mulai besok hari Senin, kamu duduk di sini sambil dia tunjuk kursi dia. Teman-teman tahu maksudnya suruh apa? Nancy, jangan bengong kamu yang dari UK. Kalau bos bilang begitu, hari Senin saya mau dijadikan apa? Jadiin bos. Jadiin direktur. Bayangkan itu saya bisa pingsan di depan bos saya loh, betul ya? Bukan masalah gajinya. Kalau 4 kali lipat tuh papa saya kalau buat jas waktu itu juga sudah teller terkenal, bisa. Tapi kebanggaan, betul ya? Wih, teman-teman saya yang kerja di bank, kerja di mana masih jadi customer service, betul toh? Waktu itu kan semua orang lulusan sipil, lulusan apapun kerjanya di bank. Baru bagian kredit, saya sudah bos perumahan. Wih, ping. Itu kalau saya nggak pegangan ya, mungkin kepala saya tuh sudah nggak bisa keluar dari ruangan itu, betul ya? Loh, betul toh? Pura-puranya, aduh saya nggak mampu supaya beli. Nggak, kamu pasti bisa. Hati saya pasti bisa lah. Betul ya, seperti itu. Dan teman-teman saya merasa cita-cita saya jadi Ciputra lebih dekat. Betul? Betul? Saya pulang dengan penuh sukacita, bangga sekali. Waduh, besok direktur saya sudah. Ya. Sampai di rumah saya ketemu papa saya. Ya. Karena waktu itu Semarang kebanjiran, jadi papa saya yang biasanya belum pulang sudah pulang, ketemu di rumah makan. Saya bilang, Papa,
Lihatlah, saya gajinya 4 kali lipat. Wah, papa saya puas. Ya. Kamu kerja yang baik, pasti baik lah, wong calon Ciputra kok, betul ya? Wah, saya bangga sekali. Teman-teman, itu malamnya. Besok pagi-pagi Minggu saya tetap bekerja. Waktu itu saya Minggu jarang ke gereja. Saya pikir pokoknya Tuhan tahulah saya bekerja kok, nggak main, betul ya? Kenapa? Minggu itu waktunya cari duit, betul nggak? Perumahan itu ramenya kalau Minggu. Wah, saya kan marketing buat pameran ini, pameran itu. Pagi-pagi saya sudah ke tempat pameran. Saya waktu itu ingat ngadain festival bubur. Makan bubur gratis. Jadi bubur itu saya borong semua di perumahan saya. Ya, wah, sudah pagi berangkat. Ternyata hujan lebat, teman-teman. Jadi nggak ada yang makan bubur. Terus saya tuh telepon sama papa saya. Papa, ayo semua ke sini makan bubur gratis. Ini mau mandi dengan bubur ya bisa. Ya toh, karena ini saya ngadain gini hujan. Sudah. Papa saya bilang begini, nggak bisa, saya mau lomba aerobik. Papa saya senengnya aerobik waktu itu, lomba aerobik. Nanti aja kalau pulang bungkus. Ya sudah, itu jam 8 pagi. Oh ya sudah. Teman-teman, apa yang terjadi? Itulah terakhir kali saya mendengarkan suara papa saya. Karena jam 10, adik saya telepon saya dengan nangis-nangis. Kok papa di rumah sakit. Saya sudah nggak enak hati. Pendek kata, saya susul ke rumah sakit. Papa saya sudah ada dalam sakratul maut. Karena serangan jantung waktu lomba aerobik itu. Dan ketika saya sampai ke rumah sakit, papa sudah pergi. Waktu itu saya belum tahu. Saya masih cuma sedih karena papa saya pergi. Tetapi di sebelah telinga papa, saya bisikkan ini. Sudah, saya anak laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Saya katakan, sudah, papa jalan yang enak. Adik-adik, mama, karyawan, saya yang akan tanggung. Papa tidak usah berat hati gitu ya, jalan yang enak. Teman-teman, itu kata-kata sederhana ya. Sederhana ya. Tetapi besoknya kan saya cuti, betul ya? Urus papa saya, kremasi dan lain sebagainya. Saya cuti kira-kira 10 hari. Saya baru sadar akan kata-kata saya. Kenapa? Karena ternyata adik saya yang satu masih di Unpar tingkat 2, yang berarti akan masih kuliah 3 tahun lagi. Yang satunya lagi waktu itu masih SMP. Berarti saya harus membiayai mereka semua dan saya ditinggali 40 tukang jahit. 40 karyawan yang semua harus makan. Teman-teman, honor saya 4 kali lipat untuk saya yang fresh graduate itu sangat banyak. Tetapi untuk menghidupi ini semua pasti tidak cukup. Betul? Berarti apa? Saya harus resign. Teman-teman, saya marah dengan Tuhan. Hancur masa depan saya. Betul? Satu, saya nggak sempat itu duduk di kursi itu, nggak sempat. Betul ya? Minggu papa saya meninggal itu sudah. Sampai akhirnya, ya saya singkat saja ceritanya ya. Kalau mau yang kisah lengkapnya nanti japri saya. Waktunya habis. Ya, intinya akhirnya saya resign karena nggak ada pilihan. Betul ya? Saya harus menghidupi ini, harus ambil alih. Saya nggak bisa menjahit sama sekali. Nggak tahu itu apa pola, apa ini, nggak tahu. Nggak disiapkan kok. Papa saya sudah bangga saya di perumahan. Tapi nggak bisa, harus saya pegang. Sampai suatu saat, hari terakhir saya kerja di perumahan. Teman-teman, sore saya naik motor keliling-keliling yang terakhir saya lihat, Tuhan ini impian saya. Sampai di suatu bukit, ya kalau Anda di Semarang tahu sekarang menjadi perumahan mewah bukit itu dulu saya yang membeli. Maksudnya saya menyuruh owner-owner membeli itu karena saya sebagai mata marketing saya tahu tanah itu emas akan jadi seperti Beverly Hills. Ya, jadi ini kota Semarang yang paling bagus pemandangannya, lihat laut dan sebagainya. Tapi waktu itu kan sudah dibeli tapi belum dibuat karena terus saya resign toh. Saya berdiri di situ. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Itu sore. Saya melihat, duh Tuhan, ini dulu saya merencanakan di sini akan ada kolam renang, ada apartemen, ada ini, akan menjadi kompleks perumahan yang paling mewah. Inilah cikal bakal saya jadi Ciputra. Betul? Tapi mulai besok semua harus saya tinggalkan. Dan mulai besok saya jadi penjahit. Penjahit.
jongkok-jongkok di depan orang. Maaf ya, di sini banyak cewek-cewek ya. Kalau Anda diapelin orang, pilih diapelin bos properti atau penjahit. Betul? Untuk seorang anak muda, itu bukan masalah duitnya saja. Gengsinya semua hilang, betul ya? Loh, saya berpeluang loh menjadi bos properti, betul ya? Tapi hancur semua. Lalu teman-teman, disitulah saya marah dengan Tuhan. Tuhan, kamu jahat. Apa salahku? Sejak kecil saya belajar, semua Injil ini saya lakukan. Ya toh? Kerja keras, semua saya lakukan. Teman saya judi, saya nggak judi. Teman saya itu ke diskotik, saya tidak. Teman saya ada yang ganja, saya tidak. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa semua ini harus saya gagal begini? Dan yang saya lebih marah sama Tuhan, Tuhan, kamu itu apa maksudnya? Kalau cuma menggagalkan saya, sudahlah gagalkan. Jadi marketing gagalkan. Dijadikan direktur cuma 1 hari, betul ya? Itu kan seperti orang mau dikasih sate, cuma dikasih baunya toh, betul ya? Waduh, Tuhan, kamu jahat sekali, saya bilang. Kamu jahat sekali. Kalau mau banteng tuh ya banteng yang biasa saja. Ini dinaikkan dulu, terus dibanteng. Wah, Tuhan, kamu jahat sekali. Maaf teman-teman, waktu itu saya marah dengan Tuhan karena saya merasa gagal total. Masa depan saya hancur. Terus apakah semua menjadi baik? Saya tidak bisa jahit sama sekali. Anda tahu, ini tailor itu bukan seperti toko besi. Kalau desainernya meninggal, siapa yang mau buat tempat saya? Betul? Ini anaknya nggak tahu bisa apa enggak. Betul enggak? Dan nanti kalau mau buat jadi master gimana? Betul toh? Jadi itu drop. Betul teman-teman, drop. Saya harus menghidupi adik-adik saya, menghidupi karyawan, tapi drop. Saya sampai semakin, aduh Tuhan, dulu sudah enak seperti itu, sekarang harus drop begini, semua ngulang dari nol. Semua dari nol. Dan saya dihadapkan pada hal yang saya tidak bisa. Betul ya? Saya tidak bisa. Ya, setiap hari menangis. Itu ya kalau mau kirim uang ke adik saya itu sambil menangis. Karena nggak ada. Tuhan, tolong ada yang masuk, nggak bisa makan besok. Kenapa? Karena uang papa saya yang di bank semua dikunci. Karena adik saya yang ada yang SMP, masih di bawah umur, harus urus hak perwalian, hak ini. Nggak bisa uangnya keluar. Lah saya hidup dari mana? Betul ya? Lah tabungan saya ya ada, tapi kalau untuk saya sendiri ya bisa. Lah menghidupi orang 40, ya mana cukup? Teman-teman, saya mengalami kepahitan. Ini kegagalan apa? Pendek kata, saya singkat saja ya karena waktunya. Pendek kata, tabungan saya tinggal 1,5 juta waktu itu. Saya ingat sekali. Dan itu tinggal hidup 1 bulan untuk ngirim adik saya yang di Bandung kuliah dan yang SMA itu habis 1 bulan waktu itu ya. Kos masih 200.000. Ya. Baca buku sekarang tuh. Nah, sudah. Terus saya tinggal 1,5 juta. Tapi teman-teman, luar biasa. Ada lomba mendesain seragam PON Jawa Tengah waktu itu. Saya nekat, saya ikut. Meskipun mama bilang, kalau kamu ikut uang kamu habis untuk modal. Itu adikmu nggak makan. Saya bilang, sudah mah nggak makannya maju 1 bulan. Wong saya kalau nggak berbuat apa-apa ya nggak makan kok. Betul ya? Sudahlah nanti gimana nggak tahu. Saya ikut. Teman-teman, pendek kata, apa yang terjadi? Dari 3 kategori yang dilombakan, 3 saya bisa juara pertama semua. Wah, itu rasanya ya luar biasa. Itu saya masih nggak kerasa loh, masih jadi orang sombong. Waduh Tuhan, ini bagaimana? Wah, saya hebat ya Tuhan ternyata ya. Tidak cuma jadi Ciputra, sekarang jadi Hugo Boss. Saya bilang gitu. Waduh, saya teller pun jadi teller top ini karena menang 3. Itu masih sombong seperti itu loh. Ya. Dan yang luar biasa malam hari itu saya dapat hadiah 1 kategori itu uang 2,5 juta. Karena 3 kategori saya dapat 7,5 juta. Uang cash saya bawa pulang. Tapi untuk saya yang menjadi senang bukan uangnya. Itu kan begitu menang semua koran-koran memberitakan anak ajaib begitu. Karena apa? Seumur-umur baru saya tok yang menang 3 kategori. Jadi ini anaknya Budi Santoso ajaib. Wah, sudah gemuk ajaib kan luar biasa ya toh. Wah, itu langsung semua koran-koran itu pokoknya nama saya berkibar lah gitu. Ya. Gini, 7,5 juta itu hari Jumat. Uangnya ada di rumah saya. Sabtu saya simpan karena bank tutup, betul? Senin saya ke toko nih. Nantilah lumayan punya uang Jitiaupa, betul ya? Lumayan. Teman-teman,
Sebelum saya ke bank, Anda tahu apa yang terjadi? Ada satu supplier bahan, ya orang India datang, bawa preman-preman, lalu marah-marah di kantor. Saya bilang, papa kamu hutang sama saya, ambil barang belum dibayar. Bonnya mana? Nggak pakai bon karena kita sudah teman. Wah, saya kan nggak mau. Nggak bisa, nggak ada bonnya. Bagaimana gini? Wah, mau berantem itu, ya mereka bawa preman itu supaya galak gitu ya toh. Saya nggak mau, nggak ada bonnya. Apalagi saya nggak punya duit ya toh. Jadi ya saya marah-marah. Mama saya tuh sampai nangis karena dilihat banyak orang. Sudah papa malu, bayarlah. Lah bagaimana Pak? Mah, ya kalau papa beli, kalau enggak, sudahlah ngalah. Saya tuh kalau mama sudah nangis, saya nggak bisa apa-apa. Terus saya tanya sama orang itu, berapa sih utangnya? 6 juta. 7 juta. Saya punya 7,5, betul ya, dalam hati. Lalu saya bilang sama mama, mah keluarkan 6 juta. Wah, saya kan kayak hebat ya, tahu punya uang. Padahal itu baru dapat hadiah itu Jumat malamnya 6 juta. Teman-teman, uang itu saya banting di depan orang ini dan saya dengan hitung ya, lunas ya. Wah, kan saya merasa menang, betul ya. Tapi ketika membanting uang itu, saya tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Teman-teman tahu kenapa? Karena Yesus seolah berbicara yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Lihat Vincent, kamu menang kemarin bukan karena kamu hebat. Karena aku tahu hari ini kamu akan ditagih utang. Betul? Betul? Karena kamu membutuhkan, saya nangis. Aduh Tuhan, soalnya Tuhan itu katakan, betul papamu aku ambil, tapi lihat, kamu selalu aku gendong. Betul? Lihat, aku ada. Waduh, itu saya nangis, betul-betul. Saya nangis. Tuhan tuh bilang, Vincent, kamu jangan sombong. Sebetulnya semuanya itu dari aku. Kemarin kamu menang itu bukan karena kamu hebat, tapi juri-juri itu saya pilih yang seleranya sama dengan kamu. Betul ya? Lomba desain itu nggak ada hebat, nggak, itu jurinya pas. Betul nggak? Waduh, saya nangis. Itu Indianya itu mungkin saya merasa saya nangis karena uang. Padahal enggak. Saya diingatkan betapa saya punya Tuhan yang luar biasa. Maka teman-teman, waktu itu saya belum aktif kemana-mana. Bahkan Romo Paroki pun saya tidak tahu. Saya hanya tahu Kapel Loyola, di mana SMA, di mana saya dibaptis. Hanya itu yang saya tahu. Maka setelah dia pulang, saya cepat-cepat naik motor. Saya ke Kapel Loyola, saya buka kapelnya. Saya tersungkur di depan tabernakel. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya katakan, Yesus, aku tahu sekarang, aku punya Allah yang hidup. Amin. Lalu ketika saya menangis di depan tabernakel, Yesus memutar film saya. Bagaimana saya dulu waktu dapat nilai bagus, bagaimana waktu perumahan saya laris, itu Tuhan katakan, Vincent, itu semua bukan karena kamu hebat. Itu semua anugerahku. Itu semua karyaku. Wah. Teman-teman, sejak saat itu hidup saya berubah. Kegagalan saya, kejatuhan saya telah membawa saya mengenal siapa Tuhan saya. Amin. Maka sekarang saya sangat bersyukur atas kegagalan saya itu. Bukan karena secara ekonomi saya baik. Ya saya oke, lumayan lah. Teller saya juga berkembang ya toh. Ada cabang di Jakarta, di sini. Karena saya mengelola teller ini seperti standar perusahaan real estate. Pakai manajemen kan begitu ya. Karena saya sudah terlatih untuk itu. Tapi bukan itu yang membuat saya bersyukur. Karena kalau secara ekonomi, kalau saya tetap di perumahan, bisa jadi saya jadi Ciputra loh. Kenapa? Teman-teman saya yang dulu kongsi dengan saya itu, sekarang juga di Semarang jadi bos perumahan semua. Tapi kenapa sekarang saya sangat bersyukur? Bukan hanya karena secara ekonomi. Karena dari peristiwa itu, saya menemukan siapa Tuhan saya. Dan hidup saya dirubah. Saya mengalami sukacita sejati. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya tetap jadi Ciputra. Mungkin saya jadi Ciputra, tapi Ciputra stres. Yang selalu mengandalkan diri sendiri. Betul? Betul? Ciputra yang selalu ambisi dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang saya tahu saya punya Allah yang luar biasa. Teman-teman, rencana Tuhan pasti excellent. Kalau tanpa kegagalan itu, teman-teman, saya yakin 1000%.
hari ini saya tidak akan ada di depan Anda dan menjadi saksi kebesarannya. Amin. Amin. Mungkin saya sedang di diskotik sedang begini. Bisa jadi. Atau saya sedang sibuk dengan kesombongan-kesombongan saya. Mungkin saya jadi Ciputra, tapi Ciputra yang stres. Teman-teman, rencana Tuhan lebih dahsyat dari semua yang bisa kita pikirkan. Amin. 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 Maka tidak ada istilah kegagalan. Itulah sebabnya karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Mother Teresa katakan kita dipanggil tidak untuk sukses. Maka tidak pernah ada kata gagal. Tapi untuk setia. Kalau menurut Anda dan saya kita gagal, berarti saatnya kita bangkit. Betul? Kalau suatu saat kita salah, saatnya kita belajar. Pandemi ini menjadi saat terindah dalam bisnis. Dalam segala kesulitan saya. Omset saya turun 90%. PPKM terus bagus, semakin bangkrut saya. Tapi ini Tuhan sedang mengajak saya terbang tinggi. Teman-teman silahkan. Waduh, ini bukan promosi ya. Tapi hanya untuk menginspirasi Anda. Buka YouTube saya. Family Groom Center. Karena pandemi saya jadi YouTuber sekarang. Karena kepepet. Kalau tidak ada pandemi, saya terus teller konservatif. Sekarang saya sedang membangun teller online. Customer saya dari Jayapura, dari Jambi, dari mana-mana. Sekarang saya punya mainan baru. Sedang menggeluti dunia online. Bayangkan, seorang Vincent yang gaptek 100%. Buka email saja tidak bisa. Sekarang harus jadi YouTuber. Menjual semua dengan online. Pandemi ini suatu bencana, ya. Tapi kalau kita merasa Tuhan pasti punya rencana, begitu banyak kesempatan yang datang. Amin. Asal kita tetap setia. Gagalan tidak ada di kamus Anda dan saya yang selalu ingin mencari kehendak Allah. Betul? Tapi kalau kita sibuk dengan kehendak kita sendiri, kita akan sering merasa gagal. Jadi, untuk bangkit dari kegagalan, hanya satu syaratnya. Dibutuhkan kerendahan hati. Untuk mengakui siapa diri kita dan siapa kita mengandalkan Allah dan percaya bahwa kehendaknya tidak pernah gagal. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh kerendahan hati yang akan membimbing Anda dan saya untuk tetap setia. Mencari kehendak Allah. Kita bangkit lagi. Masalah hasil itu keputusan Allah. Tetapi keputusan apakah Anda mau terpuruk atau Anda tetap bangkit, itu ada di tangan Anda dan saya. Maka jangan pernah menyerah. Bersama Roh Kudus kita akan menjadi pemenang kehidupan. Bukan cuman pemenang bisnis, bukan cuman pemenang lomba, bukan cuman pemenang olahraga seperti yang sering kita cita-citakan. Tetapi bersama dengan Roh Kudus, Anda dan saya akan menjadi pemenang kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Dan sekarang mari kita hening. Kita hening. Kita endapkan saat ini biarkan Yesus masuk di dalam hatimu.
Dia yang mengenal engkau lebih daripada engkau mengenal dirimu sendiri. Dia yang tahu semua pergumulanmu, keinginanmu, cita-citamu, semangatmu. Tetapi juga kerapuhanmu, kecemasanmu. Bahkan ketika engkau sendiri tahu bahwa engkau telah berbuat suatu kesalahan, kemarahanmu, kegagalan-kegagalanmu, katakanlah semua dengan Allah pada malam hari ini. Dengan segala kerendahan hati. Bila ada ketakutan, kecemasan, atau pengalaman kegagalan yang sampai saat ini masih membelenggu, membuat engkau menjadi apatis, menjadi tidak bersemangat untuk memulai sesuatu yang baru, yang membuat Anda takut keluar dari zona nyaman lagi karena trauma-trauma kegagalan itu. Untuk Anda yang belum bisa move on dari kegagalan, saat ini, bukalah hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Akui semua kelemahan dan kerapuhanmu, bahwa kita adalah bejana tanah liat yang hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus-Nya saja. Bahkan untuk bangkit dari keterpurukan ini, kita membutuhkan rahmat-Nya. Katakan kepada Yesus saat ini, apa yang ingin Anda katakan dengan segala kerendahan hati. Saat ini marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Engkau tahu semua kerapuhan kami. Engkau tahu keterbatasan kami. Tetapi Engkau juga tahu keinginan-keinginan kami, semangat kami untuk memiliki hidup yang lebih baik dan lebih bermakna. Tetapi malam hari ini, ampunilah kami. Bila tanpa kami sadari, kami terbelenggu dengan kesombongan-kesombongan kami. Yang selalu kekeh dengan pikiran-pikiran kami sendiri. Selalu kekeh dengan keinginan-keinginan kami sendiri. Kami yang tidak memiliki kerendahan hati untuk percaya pada rencana-rencana-Mu, percaya pada kesetiaan-Mu, percaya pada jalan-jalan-Mu yang kadang-kadang begitu berat dan di luar keinginan kami. Bapa, ampuni kesombongan kami. Dan malam hari ini kami datang kepadamu
untuk memohon rahmat kerendahan hati itu. Karena hanya dengan demikian mulai malam hari ini kami akan bangkit. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, tetapi karena kami yakin Engkau bersama dengan kami. Dan bukan karena semua yang kami lakukan akan berjalan sesuai dengan keinginan kami, akan berhasil menurut versi-versi kami. Tetapi kami tak akan menyerah, kami akan berjuang terus. Karena kami yakin rencana-Mu pasti terjadi. Engkau mengundang kami bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita malam hari ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Jangan biarkan kami menyerah, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya. Ya Tuhan, bantu kami bangkit. Bantu kami bangkit dari semua kegagalan kami. Jangan biarkan kami jadi pecundang, tapi tetap di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus. Kami menjadi pemenang atas kehidupan, karena kami ada di tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua karena Anda adalah lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman yang sudah dibawakan oleh Pak Vincent dari Semarang. Oke, teman-teman, sekarang kita ada beberapa pengumuman. Jadi teman-teman, ini kita juga ada kolekte ya selama PD online. Jadi buat teman-teman yang tergerak mau memberikan, ya silakan ditransfer ke rekening yang ada di bawah ini ya. Rekening BCA atas nama Nancy atau Jenny. Jadi teman-teman, ini kita akan dananya akan kita donasiin buat teman-teman juga yang memerlukan dan juga untuk keperluan PD Sanmar di dalam pelayanan online ini. Next. Nah, oke, teman-teman, setiap hari Rabu kita ada push, yaitu pray until something happen. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung untuk mendoakan pergumulan pribadi, mendoakan keluarga, ataupun mendoakan bangsa dan negara, gereja, teman-teman silakan hadir dalam acara push yang diadakan setiap hari Rabu. Ya. Nah, hari Rabu tanggal 1 September ini kita akan mengadakan syafaat profetik jam 19.30 lewat link Zoom yang seperti biasa. Oke, lanjut. Ya, tanggal 3 September ini ada temanya Jumat depan, itu tanggal 3 September itu PD akan dibawakan oleh Michael Nata Atmaja. Temanya adalah berjalan bersama Yesus setiap hari. Jam 19 kita lakukan juga via Zoom. Next. Oke, teman-teman, walaupun kita di sini sekarang PD online, tapi kita masih mengajak teman-teman yang mau bergabung dalam pelayanan di dalam PDKK Santa Maria. Buat teman-teman yang mau tergerak, ya ada bidang hospitality, yaitu yang menyambut teman-teman yang baru pertama kali datang, terus sudah gitu juga buat musik dan pujian, ada juga multimedia, ya sound and perlengkapan, terus sudah gitu konten dan kreatif, cell group, fellowship, sama doa. Jadi buat teman-teman yang mau tergerak untuk melayani, ya. Jadi pelayanan ini teman-teman kita nggak terbatas ya, walaupun di sini online masih dalam keadaan masa pandemi, tapi tetap kita juga bisa berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Buat teman-teman yang tergerak silakan menghubungi Maria atau Natalia. Oke, next. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pengumuman lagi, kita akan tutup acara persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau
yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami tidak berputus asa, tidak menyerah di dalam segala keadaan, tetapi kami berani untuk bangkit Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini, menjalani masa-masa sulit di dalam pandemi ini, yaitu dengan kami berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu dan kami mengandalkan Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau yang mengadakan segala sesuatu, yang Engkau mengadakan yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Engkau yang melakukan yang menurut manusia mustahil, tetapi semua itu mungkin bagi Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau yang memberkati kami lewat kebenaran firman ini. Ajar kami Tuhan terus untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati. Jauhkan kami dari setiap hati yang sombong, pikiran-pikiran yang negatif Tuhan di dalam nama Yesus. Biar semuanya itu boleh dijauhkan dari hati kami dan pikiran kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau Engkau telah mengutus hamba-Mu, yaitu Pak Vincent, yang telah berbicara sebagai perpanjangan lidah-Mu. Kau berkati dan urapi Pak Vincent di dalam setiap pelayanannya, agar pelayanannya senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap aspek kehidupannya, usaha dan pekerjaan serta keluarganya. Di dalam nama Yesus, Engkau perlindungan dari tempat yang maha tinggi turun atas Pak Vincent dan seluruh anggota keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk kami juga senantiasa boleh dikuatkan setiap hari Jumat di dalam pemberitaan firman ini Tuhan, dan biarlah sungguh kami rindu untuk menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini gak bisa hadir dalam komunitas dan dalam persekutuan doa hari ini. Biar Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, dan kami rindu pada minggu yang akan datang mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa, berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini, agar senantiasa kami semakin setia kepada-Mu Tuhan, semakin kuat di dalam Kristus, semakin diteguhkan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang boleh menjadi penolong dalam hidup kami, Engkau yang menuntun setiap langkah kami, Engkau yang boleh menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini kami juga akan selesai, biarlah kami percaya Roh Kudus yang akan berbicara terus kepada kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan-Mu. Dan akhirnya segala doa ini kami panjatkan dan kami naikkan hanya di dalam pengantaran Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra,